Ya, halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya ingin memberi tutorial bagaimana cara mengganti LCD HP yang sudah pecah ataupun yang ingin diganti ya. Nah, jadi saya punya dua servisan untuk mengganti LCD ya, dimana LCD yang satu ini masih tampil tapi udah tidak bagus lagi ya, udah pecah di bagian sini, udah hitam dan garis-garis gini ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Oke, yang satu lagi udah hitam kelam, tidak bisa lagi dilihat. Nah, jadi untuk mengganti LCD HP ada banyak cara ya. Nah, dan ada juga trik-trik tertentu. Misalnya untuk dua HP ini aja ya, saya coba contohkan. Yang pertama ini adalah Vivo Y91, yang kedua ini adalah Vivo Y12s. Untuk cara penggantiannya ada yang berbeda caranya sedikit, yaitu di bagian cara membuka casing belakang ya. Nah, jadi untuk Vivo Y91 kita harus melihat dulu bagaimana cara membuka tutup belakang ini ya. Oke, jadi kayak kita coba bongkar dulu. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuka slot SIM-nya ya. Oke, sudah dibuka. Disimpan dan jangan sampai hilang ya. Karena ini punya pelanggan. Oke. Nah, jadi untuk perbedaan antara dua HP ini, caranya ini ya, ini untuk Y91 ya. Nah, jadi kalau untuk Y91 sangat mudah membukanya, tinggal di buka casingnya pakai kuku ya, atau pakai pencongkel yang ada. Tapi kalau biasanya teknisi itu pakai kuku aja udah cukup ya biasanya. Nah, Y91 ya. Nah, karena Y91 itu pakai sidik jari di sini, ya kita bukanya hati-hati. Takut nanti ini putus dan nanti tidak berfungsi lagi ya. Jadi mau nggak mau kita harus punya obeng juga untuk membuka kaleng ini ya, tutup kaleng ini ya. Sorry, agak susah bukanya. Nah, ini kaleng udah kebuka. Nah, jadi kita harus tongkel ini ya. Nah, kemudian kita taruh aja ini biar nggak berantakan. Nah, jadi cara buka casing belakangnya cukup mudah dan simpel untuk tipe HP yang bisa langsung dibuka ya dari samping gini ya. Tetapi untuk tipe HP yang terbaru, biasanya dia tidak bisa langsung dibuka kayak gini ya. Contoh ya, kita buka dulu slot SIM-nya. Yang ini kita pisahkan dulu ya, 91. Ini Y12s ya. Buka slot SIM-nya dulu. Oke, kemudian kalau kita geser pakai kuku ini, dia nggak bakalan bisa kebuka ya guys ya. Karena memang dia ini antara casing belakang sama casing tulang ini, frame atau di bagian depan, dia dibaut ya. Jadi mau nggak mau kita harus membuka tutup ini ya, backdoor ini ya. Kalau di iPhone dia backdoor, kalau di Vivo ini apa saya nggak tahu namanya. Kita harus membuka casing belakangnya ini dulu. Cara bukanya kita cukup mencari plastik yang seperti ini, boleh bekas-bekas anti gores atau plastik bekas kartu ya, kartu perdana itu juga bisa.
Yang penting dia bisa masuk ke dalam sini ya, ke selipan-selipan sini ya. Nah, jadi kita coba selipkan dulu ini. Kemudian kita gesek-gesek gini aja. Jika teman-teman punya blower atau apa, teman-teman bisa memanaskan di daerah sini, di daerah apa ini ya. Tapi hati-hati ya, karena ini bahannya plastik, nanti takutnya lonyot. Jadi kita buka, kemudian dorong-dorong aja. Tunggu bentar. Jadi kita harus lihat dulu. Ini kan sidik jarinya di samping, kemungkinan dia tidak ada fleksibel kayak yang 91 tadi ya. Yang 91 tadi kan dia kayak gini ya. Nah, karena dia fleksibel di samping, kemungkinan dia tidak ada di casing belakang sini. Jadi kita ya memang tetap harus hati-hati juga membukanya, tetapi kita juga saya yakin juga karena tidak akan ada fleksibel di bagian sini ya. Jadi kalau teman-teman ragu, teman-teman bisa lihat video tutorial lain yang khusus untuk membongkar TV HP ya. Jadi memang ada. Ini sudah keliling, kita buka, tinggal buka aja ya. Lemnya udah kebuka. Dah, kemudian dia terbuka ya. Kita singkirkan dulu. Jadi di sini ada baut ya. Sini ada baut. Sangat banyak baut. Kita harus membukanya satu-satu. Bautnya jangan sampai hilang ya. Kalau hilang sih nggak apa-apa sih sebetulnya. Hilang 1-2 nggak apa-apa, tapi kalau bisa jangan hilang ya, karena HP pelanggan ya, kita harus kasih pelayanan yang terbaik. Jadi video ini bisa digunakan caranya untuk semua tipe HP ya. Yang pastinya teman-teman harus punya pengalaman juga. Kalaupun nggak punya pengalaman ya boleh aja coba-coba bongkar, tetapi ya resiko ditanggung sendiri ya. Kita itu hidup harus berani untuk belajar ya. Belajar segala sesuatu yang orang bisa tetapi kita belum bisa gitu. Bukan berarti kita tidak bisa, tapi kita belum belajar ya. Oke, kita bukain bautnya satu-satu dulu. Nah, ini ada platnya ya. Nah, jadi sini ada fleksibel, kita bisa buka aja. Untuk tiap tipe HP itu berbeda-beda ya. Jadi ya memang harus hati-hati dalam membukanya. Kemudian karena udah bautnya sudah kebuka semua, mau nggak kita selanjutnya sudah bisa membuka tutup belakangnya ya. Oke, nah ini tutup belakangnya. Ini sidik jari tadi, fingerprintnya, fleksibelnya di sini ya. Nah, jadi kita nggak takut putus. Begini dibuka. Kemudian setelah sama-sama terbuka seperti ini, kita selanjutnya adalah membuka baterai ya. Baterai dulu dibuka. Slot baterai ini apa namanya, fleksibel baterai, kita buka. Oke. Kemudian kita tinggal tarik ini ya. Ini ada hijau-hijau ya, ini plastik hijau. Tinggal kita tarik aja. Nah, buka. Kemudian karena LCD-nya ini sudah pecah, tidak bisa digunakan lagi, jadi biasanya kita buang aja ya. Kalau mau disimpan juga nggak ada gunanya. Jadi cara ngebukanya biar cepet, caranya tinggal ditusukkan aja ini ya. Tusukkan kuat-kuat sampai LCD-nya kebuka gini ya. Nah, buka. Ini baterai, ini LCD. Oke.
Nah, jadi untuk penggantian LCD mungkin saya cukup memberi tutorial untuk satu tipe HP aja ya. Kalau dua-duanya mungkin bakalan kelamaan tutorialnya. Jadi kita mau ngerjain yang satu HP ini aja. Oke. Oke, sudah terbongkar seperti ini. Oke, setelah ini terbuka, kita yang pastinya kita sudah menyiapkan LCD-nya ya. Teman-teman bisa membeli LCD ini di toko spare part terdekat atau di online shop ya. Jadi teman-teman membelinya harus dicoba dulu kalau di toko spare part ya. Karena kalau nggak dicoba takutnya barangnya nggak bagus, jadi kita nanti rugi takutnya. Jadi karena harus dicoba, mau nggak mau kita harus ngebongkar HP-nya kayak gini. Kalau tidak dibongkar kita nggak bakal bisa nyoba. Oke, saya udah beli ini di toko spare part terdekat. Sekarang kita coba pasang. Oke ya, kita lihat dulu sebelumnya LCD ini dia punya segel. Oke. Dan ini ya, biasanya di toko spare part itu ada beberapa yang harus kita perhatikan ya. Jadi dari LCD ini kita bisa perhatikan bahwasanya ini ada komponen kecil-kecil ini, dia tidak dibaluti atau tidak ditempel dengan stiker warna kuning kayak gini ya. Jadi kalau ini nggak kita yang ini kalau komponen-komponen kecil ini nggak kita balut dengan lakban, dia nanti bakalan konslet ya. Jadi kita harus menutupi komponen kecil ini dengan lakban atau apa ya semacamnya ya. Yang penting dia bisa tertutupi. Oke, ini saya coba tutup pakai lakban. Lakbannya terserah ya, kalau bisa jangan yang tebal ya, yang tipis-tipis saja, yang penting dia tertutupi. Nah, sekarang udah tertutupi. Jadi hal yang pertama kali kita harus coba adalah LCD yang kita beli ya. Karena kalau kita nggak coba dulu dan kita langsung pasang, nanti takutnya barang yang kita beli itu nggak bisa dikomplain lagi. Jadi jangan pernah coba-coba memasang LCD tanpa dites, apalagi sudah dilem dan dilepas apa segelnya ya. Biasanya pihak penjual tidak mau menerima retur LCD yang sudah dibuka apanya segel ya. Jadi kita coba pasang di sini. Ke slotnya. Kemudian pasang baterainya. Hati-hati ya, pelan-pelan. Jangan sampai LCD-nya tertekan, karena takutnya dia pecah ya guys ya. Nah, kemudian kita coba hidupkan ya. Tuh, dia hidup ya. Kita tunggu dulu dia hidup. Oke, jadi sekarang dia udah hidup ya. HP-nya udah hidup. Nah, jadi ada baiknya kalau
kita mendapatkan servisan, kita menanyakan kata sandi ya, kata sandi HP-nya atau polanya, karena kita bisa mencoba atau tes LCD-nya atau screen-nya dengan leluasa. Tetapi karena tadi saya lupa meminta kata sandinya, jadi kita tetap bisa mencoba, tetapi memang harus dengan keyakinan yang kuat ya. Jadi caranya kalau mencoba LCD tanpa kata sandi, tanpa membuka menu, kita cukup cobanya gini aja ya. Kita cukup coba menarik touch screen ini dari bawah, membuka kunci sampai ke atas ya. Nah, kalau dia bisa tarik dari bawah ini, kemudian kita tarik lagi dari atas ini, dia lancar, tidak putus-putus, insya Allah semuanya bagus. Kemudian yang kedua, dengan cara kita pergi ke menu darurat ya, panggilan darurat. Kita coba tekan angkanya semua. Kalau semuanya bagus, insya Allah semuanya bagus ya. Nah, jadi biasanya saya seperti itu. Tapi ya memang kita untung-untungan kalau kayak gini ya. Dan kita harus punya keyakinan yang kuat bahwasanya LCD-nya benar-benar bagus. Kalau udah dipastikan bagus, kita tinggal pasang aja ya dengan cara dengan cara pertama kita matikan dulu HP-nya. Kemudian cabut lagi baterainya. Buka LCD-nya, fleksibelnya ini. Oke, ada tips satu untuk membuka fleksibel LCD ini ya, dari konektornya ya. Tipsnya adalah kita membukanya jangan pernah membuka dari samping ya. Nah, jangan pernah membuka dari samping, tetapi kita membukanya dari tengah sini ya. Jadi sela-sela sini. Tinggal dicongkel pelan-pelan ya, jangan dipaksa. Karena saya pernah saya buka dari samping dan hasilnya malahan konektor yang kuning-kuning ini dia malah copot, lepas ya, dan yang pasti rugi nantinya ya. Jadi kita lepas lagi LCD-nya. Kemudian kita pastikan di frame ini tidak ada lem bekas LCD yang lama ini menggumpal ya. Jadi kita harus pastikan kita bersihkan menggunakan pisau cutter, bisa menggunakan gunting, bisa juga pakai besi ataupun apa aja, pakai kuku juga bisa nih. Tuh, kita rapikan lem-lemnya yang lama ya, karena kalau nggak dibersihin dia nggak bakalan merekat sempurna dan nanti hasilnya bakalan nggak bagus ya. Oke, setelah bersih seperti ini, hal yang kita lakukan kedua adalah membuka segel. Nah, mungkin ada teman-teman teknisi yang tidak dibuka segelnya. Memang bagus, maksudnya sekiranya kalau LCD-nya bermasalah masih bisa diretur ya, dengan dilemnya dikit-dikit aja. Nah, tapi karena saya biasanya saya buka aja segelnya karena udah yakin LCD-nya bagus. Kalau nggak bagus ya udah tinggal diganti aja yang baru lagi, nggak perlu pakai retur-returan lagi. Cara buka segelnya cukup mudah aja, tinggal pakai kuku juga bisa, pakai pisau cutter juga bisa, tinggal digosok gini aja ya, segelnya lembut kok. Oh ya, untuk tips ya, untuk teman-teman yang membeli LCD,
ada baiknya teman-teman membeli LCD yang harganya yang lumayan mahal ya, maksudnya yang agak bagus ya, jangan yang murah sekali, karena yang murah itu ya sesuai dengan kualitasnya ya, harga mahal sesuai dengan kualitasnya. Kita buka juga yang biru-biru. Oke, setelah seperti ini LCD sudah siap, taruh dulu. Kemudian teman-teman jangan lupa untuk memberi lem. Saya menggunakan lem dari Zanlida ya. Ini murah sekali harganya, 15 ribuan kalau nggak salah. Teman-teman bisa membeli sekalian membeli LCD, jangan lupa beli lemnya ya. Oke. Cara lemnya, teman-teman bisa ngelem LCD-nya di pinggiran sini ya. Contoh, di pinggirannya aja, jangan sampai sini-sini ya, nggak boleh, karena nanti kalau sekiranya dia mau ada masalah di bagian LCD-nya, kita nanti bakal rusak LCD-nya kalau ngelemnya sampai ke sini-sini. Cukup di bagian pinggir-pinggirnya ini aja, dikit, rata dan rapi ya. Oke, kita coba kasih lem. Ya, kita coba lem ya. Teman-teman mungkin bisa pahami dan ikuti caranya. Satu lagi ya. Di sini ada sensor biasanya ya, sensor untuk cahaya ya. Proximity kalau nggak salah. Kita ngelemnya jangan sampai kena ini ya. Kita harus lewati bagian itu. Ya, pelan-pelan saja, yang penting rapi dan bagus ya. Nah, oh ya, satu lagi ada yang ketinggalan ya, caranya saya lupa memberitahunya. Jika LCD itu pecah, biasanya ya kalau nggak kebanting atau terjatuh atau gimana, biasanya dia itu di bagian frame ini dia ada beberapa HP yang bengkok ya. Nah, jadi kalau dia bengkok, jadi kita mau nggak mau kita harus luruskan ya menggunakan tangan. Nah, menggunakan tangan aja kita bisa ya. Nah, karena HP ini sepertinya dia jatuhnya nggak keras dan tidak membuat framenya ini bengkok, jadi ya saya langsung lem aja. Teman-teman nanti bisa diperhatikan dulu posisi framenya bengkok atau lurus. Nah, kalau bengkok itu wajib ya diluruskan ya, karena kalau nggak dilurusin nanti takutnya ada kendala di LCD-nya ya. Ya, jika sudah dilumuri lem sekeliling ya, kita bisa langsung menaruhkan LCD-nya ya. Ini sebelumnya kalau ada kata-kata saya yang salah atau belepotan, saya mohon maaf ya. Oke, tinggal ditaruh gini. Tunggu sebentar. Tadi saya ada ngebahas masalah frame ya. Frame itu lurus atau bengkok. Nah, jadi kita bisa lihat dari pojokan sini. Nah, jadi kita bisa lihat sini dia masih lurus ya. Nah, kalau biasanya kalau jatuh atau terlindas motor itu pasti bakalan bengkok ya. Jadi kita harus luruskan dulu framenya ini. Oke, karena udah dikasih lem, kita langsung cepat-cepat pasang LCD-nya ya. Nah, jadi cara pasang LCD-nya, pastikan kita pasang rekatkan dulu di bagian bawah sini ya. Nah, kita rekatkan sini, kemudian kita agak sedikit tarik. Nah, kemudian kita
rapikan sampai ke atas. Oke. Jadi kalau kita membeli LCD yang bagus, biasanya dia bakalan rapat gini ya. Jadi masangnya juga mudah dan kualitasnya juga bagus. Jangan lupa langsung dipasang fleksibelnya. Ini kita rapikan. Oke. Pasang juga baterainya. Dihidupkan boleh. Nah, biasanya para teknisi teman-teman saya atau saya pun juga melakukan hal yang sama. Di tempat servis HP itu tidak luput dari karet gelang ya. Jadi fungsinya karet gelang itu sedikit banyaknya dia akan membantu merekatkan LCD yang takutnya nanti biar dia tidak renggang ya. Nah, jadi untuk pemberian karet gelang ini nggak perlu banyak-banyak ya. Saya biasanya pakainya 2 atau 3 ya. Tapi karena di sini karet saya habis atau gimana ya? Tak cari dulu. Ini aja. Pakai karet gelang ya. Kalau yang hijau ini kita bisa taruh di sini. Jangan banyak-banyak kasih karet gelangnya ya, karena menurut pengalaman saya dia LCD-nya bakalan rusak kalau dikasih karet gelang kebanyakan, karena dia dipaksa ditekan, jadi layarnya rusak. Oke, kalau udah kayak gini kita tunggu aja kisaran 20 menitan. Tunggu lemnya kering ya, jangan langsung dipasang karena nanti takutnya ada masalah pemasangan. Jadi kita nggak perlu bongkar lagi. Jadi kalau kita belum pasang casing-casingnya, nanti kalau ada masalah kita bisa langsung eksekusi tanpa harus membongkarnya lagi. Nah, jadi kalau udah 20 menit kita tinggal pasang ininya aja ya guys ya. Casing-casing yang kita bongkar tadi tinggal kita pasang lagi. Jadi karena nggak mungkin saya bikin video sampai dia kering, jadi saya tunjukin caranya aja ya. Nah, jadi nanti untuk di bagian ini backdoor ini sama casing belakangnya, kita ngelemnya terserah teman-teman mau pakai double tip bisa, pakai lem ini juga bisa. Yang penting dia enggak kebuka ya, yang penting rapi ya, jangan sampai kelihatan kotor. Nah, jadi mungkin cukup sampai di sana saja atau di sini saja tutorial cara mengganti LCD HP. Mungkin bisa untuk semua HP ya, tapi teman-teman juga harus hati-hati. Yang saya nggak bisa ngebilang kalau yang saya kasih tahu ini adalah yang baik dan benar, tetapi yang biasa saya lakukan seperti itulah caranya. Teman-teman bisa ikuti atau juga tidak mengikuti, terserah teman-teman sendiri. Jadi untuk resikonya teman-teman memang harus pertimbangkan masing-masing ya. Dan saya pastinya tidak mau menanggung apapun segala kerusakan yang akan terjadi nanti. Oke, itu aja buat yang baru gabung. Mohon bantu subscribe, like videonya kalau suka. Dan kalau ada komentar atau ada tips, ada trik atau ada cara-cara terbaik atau terbaru untuk mengganti LCD, atau teman-teman punya saran, nggak apa-apa, kita saling berbagi aja di kolom komentar ya.
Jadi jika teman-teman terbantu dengan video ini, saya mohon bantu subscribe-nya aja ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.